Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 19 Desember 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Semakin mendekat perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan mengarah pada pemersiap-pemersiap. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 13 dikisahkan bagaimana kelahiran Simson diberitahukan oleh malaikat Tuhan. Orang tua Simson sudah lanjut usia dan mereka sudah dikatakan mandul. Namun malaikat Tuhan menegaskan bahwa engkau yang dikatakan mandul itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu jagalah dirimu, peliharalah, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nasir Allah. Dan lewat dialah mulailah penyelamatan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Filistin. Berita ini pun sampaikan kepada suaminya, dan mereka masih bertanya-tanya. Namun mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat. Sedangkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 6 sampai 25 dibicarakan soal pewartaan kelahiran Yohanes Pembaptis. Zakaria yang adalah seorang imam mendapatkan tugas untuk mempersembahkan kurban. Dan ketika sedang mempersembahkan kurban, membakar ukupan, maka malaikat Tuhan datang kepadanya dan menegaskan bahwa doa-doanya dikabulkan. Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah diberi nama Yohanes. Dan engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita karena kelahiran anak ini. Namun Zakaria
ragu-ragu, dan tidak percaya, maka ia akhirnya menjadi bisu sampai nanti Yohanes lahir. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berbicara soal sifat Allah. Bagi Allah tiada yang mustahil. Baik bagi Ibu Simpson maupun bagi Zakaria, menurut akal manusia tidak mungkin karena mereka sudah lanjut usia. Tetapi Gabriel, malaikat Allah, adalah utusan Allah, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Cukuplah beriman dan mengamini, karena Allah Maha Kuasa. Pola pikir kita berbeda dengan pola pikir Allah. Oleh karena itu, kita seringkali juga bersikap seperti Zakaria, seperti Ibu Simpson yang ragu-ragu karena menurut kacamata manusia hal itu tidaklah mungkin terjadi. Namun berbeda dengan kehendak Allah. Bagi Allah tiada yang mustahil. Lalu sikap apa yang paling baik kita berikan kepada Allah? Yakni menyerah kepada kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti baik adanya, karena Dia ingin agar manusia diselamatkan. Kedua tokoh besar yang akan dilahirkan merupakan pemersiap jalan Tuhan menuju kepada keselamatan. Allah memakai cara-cara yang luar biasa yang seringkali tidak kita pikirkan. Namun kita akan terus mencoba mengerti kehendak Allah agar akhirnya hidup dan karya-karya kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Tidak mudah untuk mengerti kehendak Allah kalau kita tidak biasa mendengarkan gerakan-gerakan Roh Kudus. Kita mencoba untuk mengikuti gerakan Roh Kudus itu agar akhirnya kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun nampaknya sia-sia, mustahil, namun kita yakini kalau itu kehendak Allah, maka semuanya akan terjadi. Maka biarlah kita semakin dimampukan untuk peka akan tanda-tanda dan kehadiran Allah serta sabda-sabdanya, agar kita tidak mundur berhadapan dengan situasi yang menurut pola pikir kita mustahil. Karena bagi Allah tiada yang mustahil. Semoga kita semakin mampu mengerti kehendak dan sabda-sabdanya. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mendorong kami, menguatkan kami untuk tetap setia, sehingga kami boleh semakin percaya hanya kepada-Mu, karena bagi-Mu tiada yang mustahil. Biarlah kami tetap setia menghadapi segala tantangan, kesulitan, karena Engkau pasti menolong kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Bahkan kadang hilang. Tetap bantu kami, agar akhirnya iman kami tetap bertumbuh, berkembang, dan semakin kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar menghasilkan ekonomi yang lebih baik. Dan akhirnya juga semoga hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, orang lain sehat, dan kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk usaha panjenengan dalam ambil bagian untuk mewartakan Injil lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh melancarkan gereja dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah. Kita tingkatkan peran kita masing-masing dalam lingkungan, wilayah maupun paroki. Kesempatan yang ditawarkan Komsos untuk penayangan ucapan Selamat Natal kita tanggapi, baik perorangan, keluarga, usaha, maupun perusahaan yang ditayangkan pada layar monitor televisi, malam Natal, Natal pagi, Natal lansia, Natal anak, pesta keluarga kudus, dan malam tahun baru. Semoga kita semakin dimampukan untuk benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah. Panjenengan yang telah memenuhi syarat usianya untuk menerima sakramen penguatan, silakan segera mendaftar kepada panitia lewat Google Form, agar nanti bulan Juni tahun depan boleh menerima sakramen itu. Termasuk anak-anak usia komunitas pertama, saya undang untuk ambil bagian dalam karya-karya itu. Semoga kita semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Allah dengan menerima
sakramen-sakramen itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.